Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Hamas karya dari Syekh Muhammad bin Athiruddin Al-Attar, halaman 140 ya. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul isruna, adapun asma yang ke-20 itu bunyinya adalah ya rahima kulli shorihin wa makrubin wa ghiyasahu wa ma'adahu. Ya rahima kulli shorihin wa makrubin wa ghiyasahu wa ma'adahu. Ya rahima kulli shorihin wa makrubin wa ghiyasahu wa ma'adahu. In quri'a rahima, kalau lafaz rahima ini Anda baca fathah ya, bi fathil mim. Rahima menggunakan fathah mimnya, wa ghiyasahu bi fathis sa, ghiyasahunya menggunakan fathah sa, wa ma'adahu bi fathid dal. Ma'adahu dalnya dibaca fathah, maka hasola fi qalbi mahabbatullah ta'ala, akan hasil di dalam hati orang yang mengamalkan amalan ini mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, biasu ka'annahu yarahu kulalailatin bi'aini basiratihi, dengan sekira seakan-akan orang ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya dengan menggunakan mata basirah, mata hati ya, bukan mata kepala tapi menggunakan mata hati, mata basirah. Wa yajidu fi qalbi asyikon, dan orang ini yang mengamalkan amalan ini di dalam hatinya itu dia cinta. Yusahidu bi fi kulli syai'il al-haq, yang mana dia mensaksikan dengan cinta tersebut di dalam setiap sesuatu melihat kepada al-haq. Wa in quri'a, al-haq itu adalah Allah. Wa in quri'a bi dhammil mim, kalau seandainya dibaca dhammah mimnya, wa sya'i wad dal, dan sa dan dalnya ya dibaca dhammah semua, ya siru shahibud da'wah muwahhidan, maka orang yang mempunyai doa yang ke-20 ini dia mentauhidkan, wala yaji'u fi nadharihi siwa tauhid, tidak datang di dalam mata penglihatannya kecuali ya ilmu tauhid, wala yara fil wujud ghairallahi ta'ala, dan tidak melihat di wujud kehidupan ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah asma yang ke-20. Kita lihat untuk bahasa bahasa Ibrani ya, atau bahasa Suryaninya asma yang ke-20. Al-ismul isruna, jadi asma yang ke-20 itu adalah bunyi dari asma Ibrani atau asma Suryaninya, itu adalah ya amwaqilu biaqi guna kafa, ya amwaqilu biaqi guna kafa, ya amwaqilu biaqi guna kafa. Tafsiru, untuk diterjemahkan penafsirannya adalah ya rahima kulli shorihin wa makrubin wa ghiyasahu wa ma'adahu ya. Wa nabiyyu Ham, adapun nabinya ini adalah Nabi Ham alaihissalam, putra dari Nabi Nuh. Wa huwa da'watu jami'il usaq, dan ini merupakan doanya orang-orang yang lagi gandrung atau lagi cinta. Wa muwakkalatuhu samanuna alfa wa arba'una alfan minhum yuhayyimu qalbal asik fi julu'il mahbub. Adapun yang mewakili
Dari asma yang ke-20 ini ada 80.000 dan ditambah 4.000, berarti 84.000. Mereka itu semuanya pada yuhayyimuna. Nah, ini pada gandrung, pada hatinya orang yang cinta, di dalam dohirnya orang yang dicintai, wagidarihi, dan di dalam hatinya mahbub, warbauna alfan fil batin lil wajdi, 40.000 lagi di dalam batinnya itu wujud, ya, getaran hati, wasdi'ali naril mahabbah, dan berkobarlah, ya, bara api mahabbah atau pengasihan. Adapun untuk penjelasannya, al ismul isruna, asma yang ke-20, ya rahima kulli sorihin wa makrubin wa ghiyasahu wa ma'adahu wa huwa ismun mutlakun jamaliyun, dan ini merupakan asma mutlak yang dinisbatkan keindahan, yuafiku kulla mijahin, yang mana mencocoki setiap campur bawur. Man qora'u sab'ata ayamin, barang siapa yang membaca asma yang ke-20 ini selama 7 hari, kula yaumin sab'ata alafi marotin, setiap harinya itu 7.000 kali. Wasra'u fihi yaumal ahad, dimulai membacanya pas waktu hari Ahad, awil isnen atau hari Senin, awil khamis atau hari Kamis, waktu tuli isamsi, pas waktu terbitnya matahari, fi ziyadati nuril qamar, di dalam tambahnya cahayanya qamar. Maka rojaqallahu ta'ala mahabbatu fi qalbi, Allah akan memberikan kepada orang tersebut mahabbah di dalam hatinya orang yang mengamalkan asma yang ke-20 ini untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman arada ayat alal asik maksukon, ayat alal sahsa asikon ala nafsihi biaisul alla yakira qararuhu tuna al yarahu wa yakunu mubtalan bih, yang bagi lahu ayat tubahada isma waraqil khotai bimiskin wa ya'faronin wa yulqiyahu alal ma'il jari wa yaqra'u ala sahilihi alfa maratin wa yang fusa alaihi fa in kana shaiman kan asan wa ahsan wa yatrukal hayawanat al jalaliyah wal jamaliyah waqtal qiraah wastamilut taib wa yuhrikul bukhura yakunu asikon majnunan bimahabbati walau qayyida biqaydin jadidin la yahsulu lahul qarar wa tarabu ila ayyaji inda sahibi dakwah wa man syariba min dalikal ma sabatallahu ta'ala imanahu waqtal khurud minad daril faniyah ila daril baqiyah wa najihillahu min adabi syakarat wal qabri wasyirat wa man kana lahu ila ahadin hajatun yaktubu bil miski wa ya'faron wa yaktubu ismu wa isma ummihi wal qiyafil fil ma'il jar yahsulul maqsud minhu wa man katabu ala qit'ati minad daro sini wa yahrahuhu fi qawjil mas wa tarahuhu fi qawjil ma yusfa man syariba dalikal ma wa ya'manu minal junun wa tafriqa til qalbi wa sauda bi'idnillahi ta'ala. Wa man qarahu kulla sabain mi'ata wa hamsina maratan tuti'uhu jami'ul khalaik wa yufadu min jamil baliyat wal qurbat wa yahlusu min jami'il muskilat wa sulahu jami'u maqasidihi wa matalibi fid daraini wa in qarahu biniyati sahsin muayyanin yasiru muti'an lahu wa musahharan wa man arada tashiral arwah wa qulubal mahluqat wa jami'il alaik al ardina was samawat wal yaqra'u arba'ina yauman kula yaumin sab'ata alafi maratin wa fi
riwayatin khamsata alafin wa hamsimi'atin wa fi riwayatin alfan wa ihdan wa hamsami'atin ya tawajjahu ilaihi ruhaniyatul alam al-uluwi wa sukanul alami sufuli wa yakununa mumiddina lahu fi umurihi wa tusamma hadid dakwah bidakwah ar-rahimiyah fa'lam anillahi ta'ala. Nah, banyak sekali hasiat-hasiatnya ya, dari 246 sampai 248. Kalau di dalam terjemahannya itu, ketahuilah sesungguhnya asma ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Ham alaihissalam. Barang siapa yang membaca asma ini 360 kali, setiap dapat 100 kali bilangan baca sholawat dari awal dan akhirnya. Apabila ia dipenjara maka akan dibebaskan. Apabila ia punya hutang maka akan dilunasi. Apabila ia sakit akan disembuhkan. Apabila ia miskin maka akan dikayakan. Apabila ia telanjang akan diberi pakaian. Apabila kehausan akan diberi minum. Apabila ia kelaparan akan dikasih makan. Apabila ia dalam kegelapan maka akan diberi cahaya atau petunjuk serta hidayah. Apabila ia terkena sihir maka akan dihilangkan. Apabila ia lemah maka akan dikuatkan. Apabila ia berada di darat atau di laut maka akan dijaga dari kecelakaan dan bahaya tenggelam. Apabila menempuh perjalanan maka akan didekatkan jarak tempuhnya. Apabila ia belum punya istri dan ingin punya maka ia akan segera menikah. Begitu juga sebaliknya bagi istri akan segera punya suami. Dan lebih bagus lagi kalau dia itu meninggalkan makanan yang ada rohnya ya. Terus pas waktu ritual harus menggunakan wangi-wangian, kemudian dinyalakan asapannya, maka orang yang dicintai itu nanti akan menjadi gila ya. Orang yang dituju itu akan menjadi gila dan cinta mati kepadanya. Kalau seandainya itu orang itu dirantai supaya tidak ketemu, maka orang itu nanti akan berontak dan pengen ketemu kepada orang yang mempunyai atau yang mengamalkan doa ini. Kalau seandainya di situ diminum air tersebut yang sudah disiapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan imannya pas waktu rohnya itu keluar dari jasadnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyelamatkan yang bersangkutan dari adab atau siksaan sakaratul maut, adab pas waktu di dalam kuburan, dan lewat Shiratal Mustaqim dengan selamat. Ini khasiat daripada asma yang ke-20, banyak sekali ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.